Viral sebuah video yang memperlihatkan jalan akses ke Gor Bola Voli Indoor Sumut Sport Center yang digunakan dalam PON 21 Aceh dan Sumatera Utara. Akses menuju venue tersebut tampak becek dan banyak genangan air, bahkan berlumpur. Ada pula beberapa triplek serta potongan kayu berserakan di lokasi. Para atlet membagikan video ketika mereka terpaksa menggunakan papan kecil sebagai alas agar sepatu mereka tidak terperosok ke dalam lumpur. Ada pula beberapa alat berat yang masih terparkir di lokasi untuk meratakan tanah di sekitar gor. Video tersebut langsung viral dan menuai berbagai respons dari publik. Mengutip Kompas.com pada Selasa 10 September, pelatih tim voli Jawa Barat, Samsul, mengonfirmasi bahwa akses menuju GOR memang kurang memadai. Lapangan yang menjadi tempat pertandingan digelar juga belum siap. Bahkan prasarana kamar mandi tidak berfungsi dengan baik. Samsul mengaku dirinya harus mengepel lantai lapangan terlebih dahulu sebelum bertanding. Pejabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni juga menjelaskan video yang viral itu bukanlah jalan akses utama. Kala itu Presiden Jokowi sempat berkunjung sehingga jalan akses dari depan harus steril. Akhirnya akses seluruh atlet ke venue harus melalui pintu belakang yang memang belum selesai. Pengerjaan area belakang baru dijadwalkan rampung pada Desember 2024 mendatang. Sebab keterlambatan ini disebabkan karena anggaran dari APBN untuk pembangunan GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center baru turun pada Juli lalu. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo tak menutup mata. Dia mengakui memang ada sejumlah masalah yang segera perlu ditangani, terutama di area voli terkait penyelenggaraan PON Aceh dan Sumatera Utara 2024. Tidak hanya soal venue, konsumsi untuk atlet PON 2024 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara juga diprotes. Distribusi konsumsi untuk para atlet sering terlambat dan porsi makanan tidak sesuai dengan kebutuhan atlet. Protes ini pun datang dari kontingen Provinsi Kalimantan Tengah, Banten, Lampung, dan Jawa Timur. Keterlambatan dan porsi konsumsi dinilai merugikan para atlet yang bertanding dalam PON. Koordinator Wilayah Aceh, Sekretariat Kontingen Kalimantan Tengah, Mikael Agusta mengatakan, distribusi makanan ke kontingen Kalteng sering terlambat dalam beberapa hari terakhir. Konsumsi atlet untuk makan malam didistribusikan sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan sarapan pagi pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, keterlambatan distribusi makanan itu membuat atlet terganggu saat latihan persiapan dan program yang telah disusun pihaknya. Sementara, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, mengatakan, bila dilihat sesuai kontrak, harga satuan makanan untuk atlet seharga Rp50.900 per porsi dengan total harga 38 maksud kami 30,8 miliar rupiah. Sementara untuk snack dengan harga satuan 18.900 per porsi dengan total harga 11,4 miliar rupiah. Menurutnya anggaran dalam pengadaan konsumsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh.
Dia berharap BPKP Aceh melakukan audit investigasi terhadap anggaran yang besar tersebut. Selain dugaan korupsi, Alfian juga menilai penting melihat uang itu mengalir ke kegiatan politik di pilkada atau tidak. Pemenang tender pengadaan konsumsi itu disebut perusahaan yang beralamat di Jakarta. Menyadari banyak keluhan soal konsumsi, PB PON Aceh juga menambah armada serta tenaga bantuan untuk memastikan tidak ada keterlambatan konsumsi para atlet. Ketua Bidang Konsumsi PB PON Aceh, Dias Furkan, ketika dihubungi oleh Tribunnews pada Rabu 11 September, memastikan langkah-langkah konkret tersebut untuk mengatasi segala keterlambatan yang bisa berdampak pada persiapan dan performa atlet. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bakal berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejagung soal dugaan potensi korupsi penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Dirinya bersama dengan pihak Kejagung dan Bareskrim terus berkoordinasi agar gelaran PON bisa dirasa nyaman. Hanya saja politisi Partai Golkar ini enggan merinci secara detail pengusutan terkait dugaan penyelewengan dana PON 21 tahun 2024 ini. Sementara itu Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait dugaan potensi penyelewengan PON tersebut. Kemudian, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri bersama Polda Aceh dan Polda Sumatera Utara juga bakal mendampingi pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional yang digelar di Aceh dan Sumut pada tahun 2024 ini. Terkait laporan dugaan penyelewengan dana PON yang telah diajukan oleh Menpora, Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman sebagai langkah pencegahan terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan. Seperti diketahui, gelaran PON Aceh dan Sumatera Utara mendapat anggaran dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpora, dengan total 516 miliar rupiah. Menpora sempat menjelaskan bahwa dukungan anggaran negara untuk pesta olahraga nasional 4 tahunan itu dimanfaatkan untuk sejumlah kebutuhan utama seperti bidang pertandingan sebesar 176 miliar rupiah. Nilai itu terdiri dari bidang pertandingan untuk wilayah Aceh 72 miliar rupiah dan bidang pertandingan untuk wilayah Sumatera Utara 74 miliar rupiah. Kemudian kebutuhan panitia, pengawas, hakim, dan keabsahan sebesar 30 miliar rupiah. Ada pula kebutuhan anggaran untuk acara seremonial pembukaan di Aceh sebesar 60 miliar rupiah. Kemudian seremonial penutupan di Sumatera Utara sebesar 41 miliar rupiah. Kemudian, kebutuhan anggaran untuk sarana pertandingan di Aceh sebesar 138 miliar rupiah, sementara pertandingan di Sumatera Utara 101 miliar rupiah. Menpora berharap melalui perjanjian kerjasama penggunaan anggaran, semua pihak dapat bekerja sama, saling mendukung, dan bersinergi untuk mewujudkan PON yang sukses dalam 4 aspek, yaitu sukses penyelenggaraan, prestasi, administrasi, dan ekonomi daerah. Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.